Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Pratama. Saya berasal dari Ilmu Komunikasi 2023. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana retorika ini bisa berdampak negatif bagi kehidupan sehari-hari. Yang terhormat Ibu Suci Lukitowati, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan arahan yang Ibu berikan selama proses pembelajaran ini. Saya merasa sangat beruntung bisa menimba ilmu di bawah bimbingan Ibu yang selalu penuh dengan dedikasi dan inspirasi. Pada kesempatan ujian tengah semester kali ini, saya berharap bisa menunjukkan pemahaman yang sebaik-baik mungkin dari materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Saya percaya UTS ini bukan hanya ajang untuk sarana evaluasi agar saya bisa melihat perkembangan belajar dan meningkatnya kualitas diri saya ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suci Yukitowati atas segala ilmu dan dukungan yang telah diberikan. Semoga UTS kali ini berjalan lancar dan menghasilkan pencapaian terbaik untuk kita semua. Baik, pertama-tama saya akan membahas tentang dampak negatif dari retorika. Retorika ini sebenarnya adalah seni berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi orang lain. Biasanya kita melihat retorika ini dalam pidato, debat, atau bahkan percakapan sehari-hari. Tapi, meskipun retorika punya potensi besar untuk membawa perubahan positif, jika digunakan dengan niat yang salah, retorika ini bisa menjadi alat yang sangat-sangat berbahaya. Nah, jadi dampak negatif dari retorika ini seringnya manipulatif, seringkali digunakan untuk penyebaran informasi yang salah, memutarbalikkan fakta, atau bahkan menimbulkan perpecahan. Misalnya dalam politik, para pemimpin punya kepentingan nih untuk memakai retorika untuk menanamkan rasa takut atau kebencian di antara masyarakat. Jadi saya ada contohnya bagaimana retorika ini berdampak negatif seperti salah satunya adalah penyebaran propaganda. Nah, di masa lalu nih retorika ini sering digunakan untuk propaganda, Ibu, yang menyudutkan suatu kelompok tertentu. Contohnya yang paling terkenal nih kayak propaganda Nazi di Jerman pada Perang Dunia Kedua. Di saat itu Nazi menggunakan retorika yang menciptakan citra negatif terhadap orang Yahudi, menggambarkan mereka sebagai ancaman bagi masyarakat. Nah, akibatnya ini kebencian terhadap orang Yahudi ini sangat-sangat meningkat pada waktu itu, yang akhirnya memicu penindasan, kekerasan, dan tragedi besar seperti Holocaust kalau saya tidak salah. Dan inilah yang terjadi jika retorika ini digunakan dengan cara yang rusak atau yang tidak terpuji. Lanjutnya ada retorika kebencian. Nah, kita ini sering mendengar retorika kebencian yang disebarkan oleh tokoh-tokoh tertentu, Ibu. Misalnya ketika seseorang ini menggunakan kata-kata yang menyudutkan kelompok berdasarkan ras, agama, atau orientasi seksualnya. Nah, ini menyebabkan tindakan diskriminatif, kekerasan, dan pengucilan terhadap kelompok tersebut. Dampaknya ini bisa sangat merusak karena membuat masyarakat terpecah dan mengurangi rasa saling menghormati satu sama lain atau antar agama yang dianutnya seperti itu, atau ras-ras yang ya mereka percayai atau mereka lahir dalam suku ras tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai dampak negatif retorika dalam kehidupan. Mungkin masih ada banyak lagi materi-materi yang belum saya bahas atau contoh perilaku yang belum saya kemukakan dalam video ini. Saya juga sedang belajar mendalami sebuah retorika, bagaimana retorika itu baik maupun retorika itu berdampak negatif seperti yang saya jelaskan. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang belum terekspos dari materi-materi yang saya jelaskan. Mungkin sebagian besarnya sudah saya jelaskan, mungkin tidak sedetail itu, tapi saya harap cukup untuk memberikan kita pengetahuan yang lebih dari hal-hal yang berbau retorika negatif. Sebagai penutup, marilah kita ingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan masyarakat yang inklusif. Mari kita gunakan retorika sebagai alat untuk menyebarkan kebaikan, memahami perspektif orang lain, dan menciptakan dialog yang konstruktif. Dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, kita bisa berkontribusi untuk mengurangi dampak negatif yang dapat muncul akibat penyalahgunaan retorika.
Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu Suci Lokiwati. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk berpikir kritis dan berkomunikasi dengan bijak. Saya Muhammad Arfi Pratama, sekian, terima kasih.